Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membahas mengenai materi feminisme. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nelmia. Saya akan membahas mengenai pengertian feminisme. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya yaitu yang pertama Niar, yang kedua Ashraf, yang ketiga Nurul Edesya Aulia, dan yang terakhir Nur Wahyu Anilha. Materi feminisme. Pengertian feminisme. Feminisme adalah ideologi atau sebuah paham yang menyatakan persamaan hak antara pria dan wanita. Secara bahasa, feminisme berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata femina yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Feminisme sering juga dikatakan sebagai gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara wanita dengan pria. Gerakan feminis telah dan terus mengampanyekan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara dan menghilangkan kesenjangan upah gender, untuk memilih properti, mendapatkan pendidikan, masuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, dan untuk memiliki cuti kehamilan. Feminis juga berupaya untuk memastikan akses terhadap aborsi yang legal dan integrasi sosial, serta untuk melindungi perempuan dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan dalam berpakaian dan aktivitas fisik yang dapat diterima sering menjadi bagian dari gerakan feminis. Beberapa cendekiawan menganggap kampanye feminis sebagai kekuatan utama di balik perubahan sosial utama dalam sejarah terhadap hak-hak perempuan, khususnya di Barat, di mana mereka hampir secara universal dihargai atau mencapai hak pilih perempuan, bahasa netral gender, hak reproduksi bagi perempuan terhadap kontrasepsi dan aborsi, serta hak untuk memasuki kontrak dan memiliki properti. Meski anjuran feminis terutama berfokus pada hak-hak perempuan, beberapa feminis termasuk Bell Hooks berpendapat untuk memasukkan pembebasan laki-laki di dalam tujuan feminisme karena mereka percaya bahwa laki-laki juga dirugikan oleh peran gender tradisional mereka. Teori feminis yang muncul dari gerakan feminis bertujuan untuk memahami sifat ketidaksetaraan gender dengan memeriksa peran sosial dan pengalaman hidup perempuan. Ini telah mengembangkan teori-teori dalam berbagai disiplin ilmu untuk menanggapi isu-isu tentang gender. Banyak gerakan dan ideologi feminis yang telah berkembang selama tahun terakhir ini, serta memiliki berbagai sudut pandang dan tujuan. Beberapa bentuk feminis telah dikritik karena hanya berperhitungan perspektif kulit putih, kelas menengah, dan berpendidikan tinggi. Kritik ini mengarah pada pencipta bentuk-bentuk feminisme yang spesifik secara etnis dan multikultural, termasuk feminis kulit hitam dan feminis interseksional. Ciri-ciri feminisme yang pertama, menyadari adanya perbedaan atau ketidakadilan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, laki-laki dianggap kaum yang lebih mementingkan dirinya. Dan yang terakhir, yang keempat, gerakan didominasi oleh wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya memperkenalkan materi tentang feminisme, itu saya akan memperkenalkan diri saya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Ashraf, alamat tempat tinggal saya di Nrekang, jurusan sosiologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi feminisme pada bagian tokoh-tokohnya.
feminisme. 1. Betty Friedan. Betty Friedan mengatakan dalam bukunya The Feminine Mythology versi pragmatik dari bentuk kepastian perempuan. Menurutnya, perempuan merupakan kaum yang pasif atas bentuk kebudayaan yang tetap sebagaimana anggapan feminitas oleh kaum patriark. Yang kedua, Germany Greer. Gagasan Germany Greer ada kesamaan dengan Friedan yang tertuang dalam The Family Eunuch. Keduanya menolak hanya untuk membedakan gambaran, tetapi menyatukannya dalam pendekatan yang tidak berkelas. Greer memperkirakan bahwa ada bentrokan dalam paham feminisme. Ramalan emansipasi perempuan akan selalu menjadi teoritis, sudah dibaca dan pragmatis. Ketiga, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dalam The Second Sex menetapkan dengan sangat jelas bahwa dasar feminis modern bila seorang wanita mencoba membatasi dirinya sendiri, ia mulai dengan berkata, "Saya seorang perempuan." Tidak ada laki-laki yang berbuat begitu. Kenyataan ini mengungkapkan ketaksimenterisan dasar antara istilah maskulin dan feminis. Dan yang keempat, Kate Millett dan Michael Barrett, feminis politis. Suatu tingkatan penting dalam feminis modern dicapai oleh Kate Millett dalam buku Seksual Politik 1970. Ia mempergunakan istilah perintah ayah untuk menguraikan sebab penindasan wanita. Patriarki meletakkan perempuan di bawah laki-laki untuk memperlakukan perempuan sebagai laki-laki yang inferior. Bismillah, saya Nurul Irsya Aulia akan membahas mengenai sejarah feminisme. Gerakan feminisme dimulai sejak akhir abad ke-18 dan berkembang pesat sepanjang abad ke-20 yang dimulai dengan penyuaraan persamaan hak politik bagi perempuan. Tulisan Mary Wollstonecraft yang berjudul A Vindication of the Rights of Women dianggap sebagai salah satu karya tulis feminis awal yang berisi kritik terhadap revolusi Prancis yang hanya berlaku untuk laki-laki, namun tidak untuk perempuan. Satu abad setelahnya, di Indonesia, Raden Ajeng Kartini ikut membuahkan pemikirannya mengenai kritik keadaan perempuan Jawa yang tidak diberikan kesempatan mengecap pendidikan yang setara dengan laki-laki, selain dari kritik terhadap kolonialisme Belanda. Di akhir abad ke-20, gerakan feminis banyak dipandang sebagai sempalan gerakan critical legal studies, yang pada intinya banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan, sifat manipulatif dan ketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi, peranan hukum dalam membentuk pola hubungan sosial, dan pembentukan hierarki oleh ketentuan hukum secara tidak mendasar. Walaupun pendapat feminis bersifat pluralistik, namun satu hal yang menyatukan mereka adalah keyakinan mereka bahwa masyarakat dan tatanan hukum bersifat patriarki. Patriarki sendiri adalah sistem sosial yang berlaku di dalam masyarakat yang melanggengkan dominasi laki-laki terhadap kaum wanita. Sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap wanita. Aturan hukum yang dikatakan netral dan objektif seringkali hanya merupakan kedok terhadap pertimbangan politis dan sosial yang dikemudikan oleh ideologi pembuat keputusan, dan ideologi tersebut tidak untuk kepentingan wanita. Patriarki dalam masyarakat dan ketentuan hukum merupakan penyebab ketidakadilan, dominasi dan subordinasi terhadap wanita, sehingga sebagai konsekuensinya adalah tuntutan terhadap kesederajatan gender,
Kesederajatan gender tidak akan dapat tercapai dalam struktur institusional ideologis yang saat ini berlaku. Feminis menitikberatkan perhatian terhadap analisis peranan hukum terhadap bertahannya hegemoni patriarki. Segala analisis dan teori yang kemudian dikemukakan oleh feminis diharapkan dapat secara nyata diberlakukan. Karena segala upaya feminis bukan hanya untuk menghiasi lembaran sejarah perkembangan manusia, melainkan lebih kepada upaya manusia untuk bertahan hidup. Timbulnya gerakan feminis merupakan gambaran bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan. Aliran feminisme. Terdapat 8 aliran dalam feminisme. Yang pertama, feminisme Marxis. Yang kedua, feminisme sosialis. Yang ketiga, feminisme pasca kolonial. Yang keempat, feminisme Nordik. Yang kelima, feminisme liberal. Yang keenam, feminisme radikal. Yang ketujuh, feminisme anarkis. Dan yang terakhir, feminisme postmodern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai aliran feminisme, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyu Anila, kelas A, prodi Sosiologi dari kelompok 8. Baik, untuk mempersingkat waktu, aliran feminisme yang pertama yaitu feminisme Marxis. Feminisme Marxis ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme dengan asumsi bahwa sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas masyarakat yang berjuis dan proletar. Jika kapitalisme tumbang, maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan juga dihapus. Yang kedua, feminisme sosialis. Sebuah paham yang berpendapat bahwa tak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan, begitupun sebaliknya. Feminisme ini muncul sebagai kritik terhadap Marxis yang hendak mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika aliran tersebut itu runtuh, bahwa dengan mengkritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Lanjut, yang ketiga, feminisme paskolonial. Dasar pandang yang berakar pada penolakan perempuan karena selain mengalami penindasan yang berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, diantaranya suku, ras, dan agama, yang menjadi fokus utama bagi feminisme pasca kolonial, yang pada intinya mengungkap penjajahan baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang maupun mentalitas masyarakat. Lanjut, yang keempat, feminisme Nordik. Feminisme Nordik ini menganalisis sebuah negara sangatlah berbeda dengan pandangan feminis Marxis maupun radikal. Nordik lebih menganalisis feminisme bernegara atau berpolitik dari praktik-praktik yang bersifat mikro. Ia menganggap bahwa kaum perempuan harus berteman dengan negara karena kekuatan atau hak politik dan sosial perempuan terjadi melalui negara yang didukung oleh kebijakan sosial.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niar, NIM 2006095000003, kelas A, Prodi Sosiologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang feminisme liberal. Feminisme liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka persaingan bebas dan mempunyai kedudukan setara dengan lelaki. Feminisme liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Untuk kebanyakan kaum feminis liberal, perempuan cenderung berada di dalam negara yang hanya sebatas warga negara, bukan sebagai pembuat kebijakan. Karena itu, tidak ada kesetaraan perempuan dalam hal politik atau bernegara. Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf sebagai feminisme kekuatan yang mempunyai solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus menuntut persamaan haknya. Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Perempuan adalah makhluk rasional. Kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Feminisme radikal. Tren ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Aliran ini menawarkan ideologi, yaitu perjuangan separatisme perempuan. Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an. Utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah suatu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Gerakan ini adalah sesuai namanya yang radikal. Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan menjadi objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas, seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat publik. Feminisme anarkis. Feminisme anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriarki dominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan. Anarka-feminisme mengkombinasikan antara anarkisme dan feminisme. Anarka-feminisme melihat patriarki sebagai sebuah manifestasi hierarki dan dengan demikian, hal tersebut merupakan sebuah masalah pokok dalam masyarakat. Anarka-feminisme mempercayai bahwa menghancurkan patriarki sama pentingnya dalam sebuah perjuangan kelas, dan juga perlawanan anarkis melawan negara dan kapitalisme. Feminisme postmodern. Feminisme postmodern adalah sebuah pendekatan terhadap teori feminis yang memadukan teori postmodern
dan poststrukturalisme. Para tokoh feminisme ini menghindari istilah-istilah yang mengisyaratkan adanya suatu kesatuan yang membatasi perbedaan. Mereka menolak untuk mengembangkan penjelasan dan penyelesaian yang menyeluruh mengenai opresi terhadap perempuan. Feminis postmodern mengundang setiap perempuan yang berefleksi dalam tulisannya untuk menjadi feminis dengan cara yang tidak diinginkannya. Tidak ada satu rumusan tertentu untuk menjadi feminis yang baik. Pada dasarnya, feminisme postmodern memang menentang karakterisasi. Namun demikian, sebenarnya kita dapat menemukan suatu tema atau orientasi yang sama pada konsep-konsep yang ditawarkan para feminis postmodern. Tema tersebut yaitu bahwa seksualitas dikonstruksi oleh bahasa. Pengalaman manusia terletak pada bahasa, termasuk di dalamnya adalah mengenai opresi terhadap perempuan yang bersumber pada bahasa. Karena kekuasaan atau power terjadi melalui bahasa yang telah membatasi realitas manusia. Oleh karena sumber opresi adalah bahasa, maka lewat bahasa pula kita dapat mengatasi opresi terhadap perempuan. Sekian penjelasan mengenai materi feminisme dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kita hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.